Jamaah Kopdar, Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar Religion Festival, sekaligus kick-off peringatan Hari Santri 2024. Acara ini menampilkan capaian kinerja Kemenak terkait program prioritas yang sedang berjalan, sekaligus peran dalam melayani umat dari semua agama. Dikemas dalam bentuk festival yang fun dan populer. Nah, Jamaah Kopdar, bagaimana keseruannya? Kita akan ngobrol bareng bersama narasumber kita di sore hari ini di Kopi Dharma, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Jamaah Kopdar, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Semoga tetap sehat selalu dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol di sore hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu Fun and Pop on Kemenak Religion Festival 2024, tentunya dengan narasumber yang sudah kita hadirkan spesial ya. Di sini sudah hadir melalui Zoom, yaitu Bapak Sunanto SHIMH selaku juru bicara Kementerian Agama Republik Indonesia. Boleh kita sapa dulu ya Jamaah Kopdar. Assalamualaikum Pak Sunanto. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya di sore hari ini Pak Sunanto? Alhamdulillah baik, sehat. Ini lagi dampingin Pak Menteri di acara Expo Kemandirian Pesantren di Bandung. Oh, luar biasa. Ini sepertinya sedang ada acara. Sedang ada di mana ini Pak Sunanto? Saya lagi di Trans Studio Bandung, ada acara Expo Kemandirian Pesantren. Jadi capaian dari upaya dorongan Kementerian Agama terhadap pondok-pondok pesantren untuk berupaya melakukan kemandirian sehingga aktivitas ditopang sehingga pesantren tidak menjadi pilihan utama terhadap tidak hanya pendidikan tapi persiapan masa depan para santri. Masya Allah, luar biasa. Meskipun jarak kita berjauhan ya, tapi insya Allah sore hari ini Pak Sunanto tetap semangat karena ini banyak juga yang penasaran terkait dengan acara yang akan diadakan oleh Kemenak RI Pak Sunanto. Oke, boleh mungkin kita sebagai pembukaan ya Pak Sunanto, boleh langsung diceritakan dan juga dijelaskan bagaimana dan juga seperti apa kira-kira acara yang akan diadakan oleh Kemenak RI ini. Ya, kemarin malam sih acaranya tentang Religion Festival atau kita berjudul Religion Fest, itu bahwa kami bertujuan menyampaikan kepada masyarakat tentang bahwa Kementerian Agama sudah melakukan perubahan, percepatan dan perkembangan yang sangat pesat dalam melakukan aktivitas keumatan dan pendampingan terhadap pesantren, pelayanan terhadap masyarakat, dan yang selama ini dianggap miring, misalnya KUA yang dianggap kantor urusan asmara, kita rubah menjadi digitalisasi KUA yang bisa dengan sistem online dan sebagainya. Itu sudah kami lakukan dan kami coba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita kemas dengan aktivitas Religion Festival ini. Masya Allah, luar biasa. Saya baru dengar sedikit saja sudah penasaran ini sekali bagaimana nantinya keseruannya di hari. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh Pak Sunanto, saya juga dan juga mungkin dari Jamaah Kopdar penasaran apa yang melatar belakangi dari Kemenak RI untuk membuat acara yang insya Allah akan seluar biasa ini Pak Sunanto. Latar belakangnya sebenarnya bahwa aktivitas Kementerian Agama perlu disampaikan kepada khalayak ramai, sehingga pertama kepentingannya adalah bahwa Kementerian Agama sudah melakukan banyak aktivitas untuk kegiatan keumatan dan kemasyarakatan dan pondok pesantren, bahkan sekaligus meminta masukan kepada apa-apa yang kurang, kira-kira apa-apa yang belum terlaksana bisa diperbaiki terus-menerus, dilakukan inovasi aktivitas dalam melakukan aktivitas Kementerian Agama. Kami memang berupaya ya bahwa acara ini memang untuk Pak Menteri menyampaikan bagaimana upayanya membenahi Kementerian Agama, upayanya bagaimana Kementerian Agama menjadi kementerian yang unggul, bahkan syarat prestasi, caranya bagaimana, dan ini menjadi bagian
yang melatar belakangi aktivitas Religion Fest ini untuk kami adakan, dan sekaligus sekali lagi ini bagian dari informasi yang perlu kami sampaikan kepada publik. Oke, Pak Sunanto, kita tahan dulu untuk pembahasannya supaya jemaah Kopdar makin penasaran ini ya. Iya jemaah Kopdar, Masya Allah. Tadi kita sudah mendengarkan ya tipis-tipis pembukaan dari Pak Sunanto terkait dengan Religion Festival 2024. Nah, ini tidak afdol rasanya kalau kita juga tidak melihat bagaimana perkembangan dari Kemenak RI di era reformasi digital ini. Karena ini juga banyak sekali ya beberapa aplikasi atau mungkin layanan-layanan online yang dibuat oleh Kemenak RI. Tapi sebelum itu, Pak Sunanto, saya penasaran terkait dengan Kemenak RI ini bagaimana untuk menunjukkan keberhasilan reformasi digital melalui Religion Festival yang akan diadakan. Ya, Religion Festival ini dengan tema pertama sebelum ke teknologi, kita mengambil tema itu faster, better, dan strong. Jadi fasternya kita melihat bahwa ada percepatan pelayanan, sedangkan betternya ada peningkatan kualitas, sedangkan strongnya adalah penguatan kelembagaan. Dalam sistem teknologi yang dibuat oleh Menteri Agama, kita berupaya bahwa menciptakan satu sistem di mana super app kita namain Pusaka yang sekarang bisa di-download di Play Store, sudah banyak sampai 1 juta, dan ini ramah disabilitas, Pak. Jadi bisa kapan saja di mana saja. Dan ini pelayanan ini sudah mendapatkan penghargaan dari Menpan RB 2023 sebagai pelayanan terbaik. 2003, sedangkan 2004 inovasi pelayanan publik terbaik melalui super app ini. Sekaligus ini sebagai bagian dari kontrol agar kebijakan-kebijakan Kementerian Agama tidak bocor, tidak korupsi. Semua pelayanan sudah melalui aplikasi teknologi. Jadi masyarakat bisa bernobat kapan saja, misalnya tentang sekarang pelayanan tentang bagaimana melakukan menikah, pendaftaran pernikahan di KUA sudah bisa dilakukan buat super app, Pusaka, haji juga sudah dilakukan. Jadi semua serba digitalisasi agar publik bisa mengontrol, dan sekaligus Kementerian Agama ingin mendekatkan bahwa terus belajar bahwa ke depan kita akan beradaptasi dengan cara-cara kerja teknologi. Bahkan tanda tangan saja sudah pakai teknologi sekarang, sehingga tidak lagi menunggu tanda tangan basah. Ketika kita tidak ada di kantor, kita melakukan, yang penting terkonfirmasi bahwa melakukan percepatan aktivitas itu bisa kami lakukan. Bahwa kan web Kementerian Agama juga sudah sangat informatif, bahkan akses terhadap teman-teman disabilitas. Itu bagian penting dari upaya Kementerian Agama untuk menyampaikan ke publik dan sekaligus melakukan adaptasi terhadap perkembangan zaman, sekaligus mempermudah pelayanan. Wah, oke, luar biasa. Tapi Pak Sunanto, saya jadi penasaran, untuk Pusaka Super Apps ini dijadikan opsi untuk masyarakat sebagai layanan tambahan, atau memang semua layanan dari KUA atau segala macam dari Kemenak RI ini dialihkan kepada Pusaka Super Apps? Atau seperti apa, Pak Sunanto? Ini sebenarnya bisa dijadikan alat ya, karena ini hanya untuk mempermudah. Masyarakat bisa datang ke KUA secara administratif, secara konvensional juga bisa, tapi juga pasti diupload di dalam sistem administratif Pusaka Super App ini. Jadi semua sekarang digitalisasi pekerjaan itu sudah kami lakukan, karena kami anggap bahwa kita terus beradaptasi dan belajar dan memudahkan, sekaligus untuk melakukan pelayanan secara cepat, dan keadaan dan situasi perkembangan zaman memang membutuhkan masyarakat kita harus beradaptasi, dan birokrasi kita tidak akan lambat kalau misalnya dengan alat-alat teknologi ini, Pak. Oke, berarti dengan kata lain, Pusaka Super Apps ini bukan menghilangkan administrasi secara offline, tapi justru menambah layanan dan menambah kemudahan. Betul ya? Oke, luar biasa.
Iya, Pak Sunanto, kita kembali lagi kepada acara yang akan digelar sebentar lagi. Mungkin kita masih penasaran terkait dengan Religion Festival. Lalu bagaimana nanti kerangka acaranya, lalu kira-kira mungkin prestasi apa saja yang akan disuguhkan dalam Religion Festival 2024 oleh Kemenak RI, Pak Sunanto? Sebenarnya Religion Festival ini hanya menampilkan satu narasumber utama, yaitu Menteri Agama. Jadi kerangkanya kayak meet and greet lah kira-kira, hanya Pak Menteri menyampaikan jadi tokoh utamanya adalah Menteri Agama dan menyampaikan capaian misalnya tentang revitalisasi KUA yang sekarang sudah bisa 1.200, capaian halal meningkatannya 3 kali lipat dari sebelumnya hanya 700 sertifikat, sekarang sudah 5 juta gitu. Terus sekolah tinggi dari perguruan tinggi unggul yang sebelumnya hanya 7 sekarang sudah menjadi, sebelumnya hanya 8 sekarang sudah menjadi 14 atau 17 gitu. Yang sekolah negeri juga sekolah madrasah sudah menjadi pilihan. Prestasi sekolah madrasah sudah sangat berdaya saing dengan sekolah-sekolah lain. Itu disampaikan oleh Menteri di dalam Religion Festival yang kami adakan. Jadi memang ini hanya menampilkan satu tokoh utama yang disampaikan capaian-capaian disampaikan oleh Menteri. Habis itu ada launching logo Hari Santri sebagai karya bangsa terhadap santri atas perjuangannya selama ini sehingga terjadi kemerdekaan Indonesia dan sampai tercipta Hari Santri. Maka logo Hari Santri kami launching yang insya Allah Hari Santri akan dilakukan apel Hari Santri tanggal 22. Terus ada aktivitas-aktivitas yang lain seperti di Bandung ini tentang Expo Kemandirian pesantren yang sekarang sudah mencapai 3.500-an. Ya, memang agak belum mencapai dari jumlah pondok pesantren yang sudah sampai 42 ribuan ya. Tapi kita sudah mau sangat memulai. Ya, siswa KIP, bantuan terhadap siswa, kami sampaikan dan semua bisa dilakukan lewat aplikasi-aplikasi Super App dan sebagainya. Di samping itu kita juga menampilkan berbagai religion gitu. Jadi ada permainan, ada setiap dirjen satker menampilkan prestasinya, capaiannya dengan booth-booth yang dengan duta-duta satker, misalnya ada dirjen Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Islam, ada Litbang dan semuanya ditampilkan di acara-acara itu. Dan peserta bisa mencoba dan merasakan inovasi dan capaian-capaian itu lewat presentasi dan bahkan ada booth yang bisa ada karya nonton film kartun karya anak-anak pesantren yang sudah kita lombakan kita tampilkan juga. Oke, boleh, luar biasa sekali. Ada banyak sekali ya kegiatan dan juga agenda-agenda dalam menyambut Hari Santri 2024. Tapi yang ingin saya garis bawahi, kira-kira apa pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Kemenak RI untuk memperingati Hari Santri 2024, Pak Sunanto? Bahwa masa transisi ini, bahwa Hari Santri itu tidak ini tentang bahwa pesan tentang Hari Santri itu bahwa santri sekarang sudah bisa maju dan bisa menjadi apa saja, itu di sini. Jadi tidak perlu minder dan pondok pesantren akan menjadi kekuatan. Begitu Pak ya. Wah, luar biasa sekali. Jadi saat ini santri sudah bisa menjadi apa saja dan santri bisa maju. Ya, kalau misalnya dari dulu bisa menjadi presiden, bisa menjadi menteri atau mungkin nanti bisa mencontoh jejak karir dari Mas Sunanto juga nanti menjadi jubir. Jadi harus percaya diri para santri dan Menteri Agama terus berupaya untuk menjadi bagian dari pengembangan santri dan pondok pesantren. Iya, oke, baik. Mungkin nanti kita juga masih penasaran ya dengan
launching logo dari Kemenak RI untuk Hari Santri 2024. Mungkin boleh diceritakan sedikit untuk tema Hari Ya, Santri 2024, tema Pak Sunanto. eh, tema Hari Santri merengkuh juang menggapai harapan. Jadi Mm-mm. logonya tali santri kayak seperti menari, Iya. berlari seperti bukan menari, seperti lari cepat. Tapi ini bagian dari bahwa sekarang kita sudah mulai mengalami transisi dan kita harus melakukan gerakan bahwa santri sudah siap untuk maju dan terus berkembang dengan zaman. Itu kira-kira. Oke, Nanti detailnya luar nanti biasa. akan kami sampaikan secara detail di dalam makna dan sebagainya. Oke, Gitu, baik Mbak. Pak Sunanto. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Jamaah Kopdar. Tadi kita sudah mendengarkan ya sharing-sharing ngobrol bareng dengan Pak Sunanto SHIMH selaku juru bicara Kementerian Agama Republik Indonesia. Tadi kita sudah mendengar bagaimana terkait dengan Pusaka Super Apps itu bisa menjadi layanan fitur online ya yang akan memudahkan jamaah kopdar apabila ada kebutuhan untuk KUA atau mungkin kebutuhan-kebutuhan lainnya yang menyangkut dengan Kemenak RI. Namun karena saat ini Pak Sunanto harus segera mendampingi Pak Menteri untuk bisa melanjutkan jalannya Expo. Untuk itu tadi kita sudah dapat menyimpulkan sedikit dan jangan lupa jamaah kopdar untuk bisa memantau ya karena sebentar lagi dalam memperingati Hari Santri 2024 dan akan ada Religion Festival 2024 yang diadakan oleh Kemenak RI. Jadi wajib sekali untuk bisa memantau sosial media dari Kemenak RI supaya nanti bisa tahu apa saja keseruan yang akan dihadirkan di Religion Festival 2024. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah kopdar. Pastinya kalau kita mengingat dengan Kemenak RI, meskipun sekarang kita masih dalam di masa transisi ya, namun Kemenak RI tetap selalu memberikan inovasi-inovasi yang akan berguna untuk seluruh jamaah kopdar. Oke, jamaah kopdar, terima kasih sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini dengan tema Fun and Pop on Kemenak Religion Festival 2024. Jangan lupa saksikan Kopi Darmo mulai dari hari Rabu sampai Jumat pukul 16.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Saya Indah Kubaidi, wakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.